warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya beserta bapak-bapak wakil kepala yang saya hormati, kepala madrasah yang hebat dan bermartabat, bapak-bapak dan ibu guru yang saya hormati, anak-anakku, murid-murid, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri kelas 12 yang pada hari ini mengadakan acara pelepasan dari Madrasah Aliyah ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian selamanya ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Izinkan saya berbicara dengan siswa-siswi saja. Kalau bapak-bapak dan ibu guru boleh tutup telinga. Pak Kepala juga sedang sambutan karena magang Pak Kepala di SMA sekarang. Anak-anakku, bapak seusia kamu, seusia SLTP, SLTA dulu menunggu-nunggu dan mencari-cari terminal tempat peristirahatan di dunia ini. Tatkala SLTP mungkin ada terminal menjelang SLTA untuk beristirahat. Setelah keluar SLTA mungkin ada terminal tempat istirahat sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi, dan setelah selesai perguruan tinggi pun mungkin ada tempat istirahat, tempat atau waktu istirahat di dunia ini yang lebih panjang lagi. Tapi ternyata terminal-terminal tempat istirahat yang Bapak tadi bayangkan ada dan Bapak tunggu-tunggu serta cari-cari itu ternyata di dunia ini tidak ada. Oleh karena itu, maka jika kamu membayangkan setelah selesai di Madrasah Aliyah, kamu anggap ini sebuah terminal tempat kamu beristirahat, itu keliru, itu salah. Karena memang Al-Quran juga mengatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika kamu sudah selesai melaksanakan suatu tugas, maka kamu harus bercapek-capek, bukan beristirahat. Al-Qur'annya seperti itu, bukan فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْتَرِحْ. Jika sudah selesai, kamu harus beristirahat. Kalau kita melangkah menyimpang dari konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, kita sebagai produk Dia yang memberikan aturan-aturan bagaimana kita harus membawa diri di dalam melaksanakan hidup ini,
pasti kalau kita tidak sesuai dengan panduan Sang Pencipta, pasti hidup kita ini tidak akan merasa nyaman. Bapak pun membayangkan tatkala pada suatu periode kanak-kanak, Bapak membayangkan kalau menjadi pemuda, waduh, betapa mungkin enaknya karena melihat pemuda tapi kabitaeun bala leger ya. Hari orang budak kene can bisa beger. Wah, sangat menggembirakan mungkin fase kepemudaan. Ternyata fase kepemudaan itu tidak sebahagia yang dibayangkan tatkala Bapak kanak-kanak. Dan tatkala Bapak membayangkan fase masa tua dari fase kepemudaan, mungkin masa tua lebih menyenangkan daripada fase kepemudaan. Ternyata itu pun tidak ada. Setiap fase menuntut kita capek dan capek, bahkan lebih capek dan lebih capek. Karena Allah pun berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia kami ciptakan dalam keadaan payah, capek. Kalau kita keluar dari konsep kecapean itu, maka kita justru hidup di sini lebih tidak menyenangkan. Jadi kamu jangan pernah membayangkan adanya istirahat dan tidak capek. Tapi kamu harus memikirkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh kamu, bagaimana cara berkreasi dan berinovasi sesuai dengan tema di sini. Kalau mindset pola pikir kita menunggu-nunggu tempat istirahat, yang terjadi adalah ketidaknyamanan. Tapi kalau mindset kita dirubah, kita harus berinovasi, kita harus berkreasi, maka capek itu justru hilang. Jadi untuk menghilangkan kecapean, kepenatan, dan untuk mendapatkan istirahat di dunia, kita memang harus kerja. Di dalam inovasi dan kreasi, itulah terdapat kesenangan-kesenangan. Tetapi dengan syarat bahwa inovasi dan kreasi yang kita lakukan itu targetnya satu, adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang mukmin memang berkreasi, berinovasi dengan target keridhaan Allah, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah, yakin kita bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia berperilaku dengan perilaku yang baik, berkreasi dan berinovasi dengan kreasi dan inovasi yang salihan, yang marok ulah teu marok, ulah lam yamrok, fal ya'mal amalan salihan. Tapi di dalam amal soleh tidak cukup beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan di dalam pengabdian kepada Allah melalui inovasi dan kreasi itu, kita tidak boleh menyamakan siapapun beserta Allah, memasukkan siapapun di dalam kreasi kita,
yang berupa ibadah, di dalam inovasi kita yang berupa ibadah, memasukkan di dalam target kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keun we henteu mikirkeun gaji, da gaji mah datang sorangan gitu kan gitu. Keun we teu mikirkeun masalah-masalah dunia, tapi amal kita adalah lillah. Pasti dunia kita dapat, karena itu sebagai suatu keniscayaan. Rizki sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak ada satupun yang bergerak di bumi ini kecuali tanggung jawab Allah rizkinya. Tetapi surga tidak ada yang menjamin kita bahwa kita pasti masuk surga. Tapi kalau rizki, pasti kita mendapatkan rizki karena Allah menjamin. Tapi kalau surga, siapa yang menjamin kita? Kita jangan membalikan. Kalau yang tidak Allah jamin, yaitu surga, kita abaikan. Sementara rizki yang Allah jamin, kita abaikan. Kita betul-betul mencarinya padahal Allah sudah menjaminnya. Makanya bukan kita tidak berkreasi, berinovasi, cuman di dalam inovasi dan kreasi kita, baik sebagai pengajar, sebagai pekerja, sebagai teknokrat, sebagai dokter, sebagai apapun, itu pengabdian kita la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Targetnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita mendapatkan kesenangan. Niscaya kita akan merasakan kepuasan. Karena dalam hadis, orang yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan, 3 kali katanya, pagi-pagi dan sore, maka Allah akan jamin bahwa hidupnya akan merasa puas. Substansi dari nilai raditu bukan hanya yang terucap, tapi raditu billah itu, raditu billahi rabban, saya ridho diatur, diurus oleh Allah. Saya ridho ditempatkan di sini dimanapun oleh Allah. Rabb itu yang mengurus, yang mengatur. Raditu billahi rabbah, saya ridho, rela diurus, diatur, ditempatkan, diposisikan bagaimanapun. Saya ridho kepada Allah. Wabil islami dina, saya ridho Islam sebagai din, jalan hidup, bukan teori-teori selain daripada dinul Islam. Teori al-Islam jadikan jalan hidup. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah, Muhammad sebagai nabi penerima wahyu, Rasul sebagai penyampai wahyu kepada kita dan kita taati. Kalau itu dalam hati sudah ada, maka kata Nabi, Allah kana haqqan 'alallahi an yurdiyahu, maka tanggung jawab Allah untuk memberinya kepuasan. Kepuasan itu anak-anak bukanlah yang nampak di depan kita, apakah wanita cantik, apakah harta yang menumpuk, tapi kepuasan itu ada dalam batin kita. Belum tentu istri kita yang cantik memuaskan, kumaha lamun mesum jeung batur kan ya. Menyakitkan bukan memuaskan. Belum tentu harta kita yang banyak itu menjadi kepuasan. Barangkali harta yang banyak tidak bisa membuat kita tidur sepanjang malam. Karena ingat terus bagaimana cara menjaganya. Kita punya mobil, bus 500 buah, itu kita dikasih hati yang oleh Allah yang bimbang terus. Ada 2 bus atau 3 bus atau 1 bus yang belum datang, kamana ya teh buah-buah cilaka teu sare ngadadagoan bus nu hiji can datang.
Kepuasan itu bukan ada juntrungannya di luar, tapi kepuasan itu ada dalam batin kita. Raihlah kepuasan itu dengan mindset dan pola hidup yang benar, yang islami. Jangan menyimpang dari nilai-nilai itu. Itulah yang pantas kamu lakukan. Keluar dari tempat ini membawa langkah yang tegak, melangkahkan kaki yang yakin dengan nilai-nilai yang barusan. Jangan kamu melamun dari sana, bimbang dari sini, kemana saya akan jadi apa, naon anu kudu dilakukan, nah ka UIN atau KWIN atau ka Unpad atau ka Unisba atau ka UPI atau wah kacau. Jadi naon itu, jadi dokter, jadi perawat, jadi pelajar, jadi perawat, pelacur atau iya kan gitu. Kita bimbang karena kita mengatur diri kita oleh kita sendiri. Di dalam pengabdian kita bersyirik kepada Allah. Tadi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah memasukkan hal-hal yang lain di dalam pengabdian. Kita tunggu saja. Tidak akan keluar dari apa yang Allah kehendaki. Sekalipun kita menginginkan ke suatu tempat, dan tempat itu sangat mudah bagi kita, gampang bagi Allah untuk membelokkan kita dari tempat itu. Coba kilas balik saudara-saudara, dulu saudara-saudara sebelum masuk ke Sukamana, ke Man Sukamana, tidak pernah mungkin saudara membayangkan dalam benak saudara bahwa saya akan masuk ke sini waktu SD atau waktu sebelum yang masuk ke sininya langsung ke Man, mungkin tidak membayangkan. Kita akan masuk ke Sukamana ini, tapi Allah menghendakinya kita ke sini, dan alhamdulillah kita bisa menjalani periode ini dengan baik, sehingga anak-anak sekalian mulus sampai hari ini, sampai suatu terminal, tapi bukan terminal tempat istirahat, sampai suatu terminal saudara sudah sampai, dan jangan beristirahat di terminal itu bisi nunutan karena jadinya katabrak atau aya nu nyopetnya, langsung fa iza faragta fansab. Jika kamu sudah selesai dalam satu tugas kebaikan, maka kamu harus berpacu, lari lagi, capek lagi, tapi syaratnya satu, wa ila rabbika farghab, jangan sampai pansob. Mindsetnya wa ila rabbika farghab, capek untuk mengejar ridho Allah itu, tetap wa ila rabbika farghab, tetap harus mengharap Allah. Berharap kepada siapa? Allah. Artinya di dalam kita melangkah capek masuk ke dunia lain dari dunia Sukamana ini, berkreasi, berinovasi di luar sana, kita tetap harapannya pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri, karena kalau mengandalkan kehebatan dan kekuatan diri, nantinya akan direndahkan oleh Allah. Kita harus tetap tawadhu, kita harus tetap rendah hati, berupaya untuk menahan diri kepada Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ah. Orang yang tawadhu, rendah hati karena Allah, sadar bahwa kita diatur oleh Allah, akan Allah angkat. Tapi wa man takabbara, orang yang
berupaya untuk menyombongkan diri, untuk membuat diri besar, kurang, wada'ahullah, akan direndahkan oleh Allah. Makanya wa ila rabbika farghab, di dalam langkah kita tetap kita harus bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan mengandalkan kekuatan kita, karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita mungkin akan langsung direndahkan oleh Allah, atau dikasih kesuksesan tapi Allah mengasih kesuksesannya sebagai tempat untuk merendahkan kamu, supaya merendahkan kamu itu dari tempat yang tinggi, dan itu lebih menyakitkan. Orang yang tidak berharap kepada Allah mungkin akan direndahkan langsung di sana, itu lumayan agak tidak begitu menyakitkan. Mungkin juga akan dikasih kesempatan untuk meraih ketinggian, dan Allah menghendaki untuk menjatuhkannya dari tempat yang tinggi yang lebih menyakitkan. Itu pasti. Itu kamu tidak usah mencari-cari tempat tinggi, karena kalau ditinggikan oleh Allah ya tinggi saja. Kalau kamu ingin sampai ke tempat tinggi, nantinya kamu jatuh dari tempat tinggi itu sendiri yang menyakitkan. Yang tinggi itu yang ditinggikan oleh Allah. Kalau orang-orang yang mencari-cari ketinggian, mungkin dikasih ketinggian dan nantinya pasti akan dijatuhkan dari ketinggian itu, atau dia tidak akan mendapatkan ketinggian sama sekali. Contohnya seperti ajengan Qarun. Ajengan Qarun, mengapa ajengan Qarun itu pintar? Qarun itu luar biasa kecerdasannya. Dia itu di dalam masalah agama a'lamu Bani Israil bit-Taurah ba'da Musa wa Harun. Bani Israil yang paling paham terhadap Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Wah, Qarun lebih tibatan Kiai Haji sama. Iya, Rasul itu Nabi Musa, Rasul, Nabi Harun, Rasul. Ketiganya Qarun. Padahal pada waktu itu mungkin banyak nabi-nabi yang lain. Qarun itu ranking 3 kecerdasannya di dalam masalah Taurat, dan dia belajar ilmu kimia kepada Nabi Musa di dalam Israiliyat, lalu berhasil karena kecerdasannya, sampai-sampai bisa membuat rongsokan besi jadi emas oleh kimia Qarun. Itu besi-besi anu rongsokan kumpulkan barbek itu, kemudian campuran kimia Qarun itu bisa jadi emas. Piraku tuh tereh benghar loh gitu. Makanya cepat kayanya. Ya itu orang yang meniti karir kekayaan, ketinggian seperti Qarun. Sampai-sampai gudangnya itu mungkin jutaan atau ribuan gudang. Karena kunci-kunci pembukanya saja, kuncinya apa ya? Kunci pembuka gudang itu tidak terpikul oleh 70 orang yang gagah-gagah kan gitu. Duka sabara ratus kunci. Lain gede kunci loba eta teh kenal gede-gede teh kuncina. Loba anak kunci nuduhkeun kana loba anak gudang. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Itu Al-Qur'an. Kami memberi Qarun gudang-gudang yang kunci-kunci pembukanya saja berat kalau dipikul oleh sekelompok orang yang punya kekuatan. Itu lain laletoy cara orang lain ya gitu. Anu iya fighter UFC ya gitu. Eta anu mangulna. Eta sangat banyak gudangnya, tapi menyikapinya karena tadi mindsetnya dia itu mengandalkan kekuatan, sekalipun dia tahu Taurat, tapi konsep Taurat tidak dilaksanakan. Kemudian dia itu bisa membuat emas dengan kimianya dari besi-besi, dan targetnya adalah kaya. Kemudian merasa bahwa itu hasil kekuatan dia, maka Allah amblaskan
Dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Pantas saya kaya karena saya cerdas. Itu Qarun yang tidak menghadirkan Allah dalam hidupnya. Kamu boleh menurut ya, mengikuti jejak langkah Qarun boleh, kalau mau direndahkan oleh Allah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ar. Ini Al-Qur'an, bukan dongeng wakepoh, bukan. Al-Qur'an. Setelah Qarun ngomong seperti itu, innama utituhu ala ilmin indi, pantas saya kaya karena saya cerdas, maka kata Allah fa khasafna bihi wa bidarihil ar. Maka Qarun dengan semua kompleknya kami amlaskan ke dalam bumi. Pakabeh budangna, mana ayeuna sok ka mana-mana teneangan harta karun ya eta. Da mah tuh ngalalep mah kapanggih da terus ngalalep. Saban poe ge terus ngalalep. Da baretna jejengkeanan tarik teuing. Eta. Jadi hadirkan Allah dalam hidup. Wa ila rabbika farghab. Di dalam langkah itu nasab tadi. Apa tadi? Fa idza faragta fansab. Setelah selesai kamu harus capek-capek. Jangan bikin terminal istirahat. Capek berkreasi, berinovasi. Itu. Tapi di dalam kreasi dan inovasi itu, wa ila rabbika farghab, tetap kita berharap kepada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Karena kalau mengandalkan kekuatan kita, imma tidak berhasil, direndahkan, atau berhasil tetapi kita dijatuhkan dari tempat yang tinggi kayak Qarun. Kalau Qarun diamblaskan ke bumi itu tatkala miskin tidak menyakitkan, tapi sudah kaya raya lebih menyakitkan. Kalau kita jadi orang-orang hina dari keadaan hina tidak, tapi setelah jadi ketua dewan, DPRD, DPR RI gitu, kemudian kita kebui, itu kan menyakitkan. Itu kan? Itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah naik, kemudian Allah jatuhkan dari tempat yang tinggi, lebih menyakitkan. Hari orang mah kabui udah biasa dibui sapa poe ge di asrama gitu. Gitu. Tepati menyakitkan, tapi orang yang glamor sudah berangkat ke luar negeri setiap hari bebas dan punya jabatan tinggi masuk ke kerangkeng, itu lebih menyakitkan. Itu. Nah itu, biasa kan kalau jatuh dari ketinggian itu lebih menyakitkan. Lain halnya dengan jatuh dari tempat yang rendah. Jadi kamu kalau melihat orang-orang yang sukses tapi mengandalkan kemampuan, jangan kamu tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mataun ghurur. Kehidupan dunia bukan apa-apa kecuali kesenangan yang berupa tipuan. Jadi kesenangan itu bohong. Kesenangan. Kalau betulan, kalau tipuan itu pasti bohong. Kalau betulan tidak akan tipuan. Bohong. Jadi hanya sangkaan-sangkaan. Kalau kita melihat orang yang, waduh, pujaan, wah, bangun senang, sok ajaran samperkeun senang, tinggali we tarangna, karieunya gitu. Tinggali we tarangna. Bapak berpengalaman lah, banyak alumni yang wah kaya raya, ditinggali tarangna weh, itu. Tinggali tarangna. Beuki beunghar teh beuki kararieu, beuki mararengu lah gitu. Ieu teh dalatar tarangna teh ya gitu. Beuki loba hartana teh beuki kieu, moal aing mal katipu cek gitu. Ini. Gitu. Itu sulit ningali tarangna wungkul lah sakitu ya. Duga kita ngaranjeun berkebisan nempo cara bapak tarangna wungkulnya gitu. Gitu. Jadi banyak kepalsuan, tidak ada. Kesenangan dunia itu tidak ada. Yang nyata adalah kepalsuan. Sejatinya kehidupan dunia ini adalah kepalsuan, bukan kesenangan. Wa mal hayatud dunya kan kosor. Kehidupan dunia ini bukanlah apa-apa kecuali kesenangan yang berupa tipuan, kepalsuan.
Jadi sejatinya kehidupan dunia adalah kepalsuan, bukan kesenangan. Tidak ada. Kalau kita ngejar kesenangannya, tapi kalau kita abaikan itu dan kita tadi man kana yarju liqa rabbih, bertemu dengan Allah di dunia ini, hadir tidak ada sekat dengan Allah di dunia ini, itulah kesenangan yang sejati. Tapi mungkin luhur teh ngobrolna ka barudaknya keun we da teterekelan kanu kitu mah mungkin wae barudaknya gitu. Jadi kita lebih di dunia ini lebih mempertipis sekat dengan Allah. Jangan terlalu tebal sekatnya nepi ka Allah teh dina hirup urang. Itu, apalagi kalau Allah hadir. Itu, apalagi kalau Allah selalu hadir dalam hidup kita. Mual naon, mual bingung. Ningali wajah urang dina kaca, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Lain kayak geuning kebi urang teh ayeuna mah. Aduh urang teh keur kasep ayeuna mah. Henteu kadinya. Allah nu hadir. Ya Allah, sebagaimana kau telah memperindah wajahku, maka perindahlah khuluqku, akhlakku ke Allah. Itu. Setiap kasus-kasus yang menimpa kita pantulkan kepada siapa? Allah. Memantu. Datang angin anu gede pisan. Allah, ieu angin badag kieu. Allah nanti hadir, padahal hembusan angin itu bersama Allah, membawa kebesaran Allah. Allah yang mengirimkannya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang terkandung dalam angin ini, dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini yang terkandung dalam angin ini dan yang dibawa oleh angin ini. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ke WC kan, aduh nyeri selunya, nyalingit kan gitu, ente, tapi mau ke WC Allahumma, geus beres Allahumma, asal ente, alhamdulillah longsong, beri alhamdulillah teh naon mak gitu kan gitu, longsong lain atas ngalahirkeun cenah me, tadi, bukan hanya, jadi sakit kita, kemudian nikmat kita hadirkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu senang, itu senang, menyenangkan di dunia ini. Nanti kita kalau mendapatkan masalah-masalah, nah gitu aja kok repot, gitu kan? Ada Allah, menyenangkan. Bahkan sakit pun menyenangkan. Bapak kadang-kadang begini anak-anak. Ini bukan untuk pamer ya, untuk pamer. Ini hanya kehadiran Allah itu menyenangkan. Tatkala Bapak ada undangan pengajian, mau berangkat ternyata Bapak pusing. Wah, 7 keliling pusing duka 10 keliling duka. Pusing. Nah, Bapak, oh Allah. Nah gitu, Allah nyaram ke abdi. Itu melalui ieu teh sinyal ti Nu Maha Suci nyaram abdi berangkat moal pi maslahateun ini. Alhamdulillah ka dieu mah teu dicaram keur mas ini ya gitu. Gitu. Moal pi maslahateun ieu. Dan tentu apa yang saya katakan itu baik dan belum tentu respon pun baik. Ini isinya tara maksakeun. Nikmat. Jadi sakit itu dinikmati. Alhamdulillah Allah mengirimkan ini sinyal bagi saya. Mau puyeng itu naon gak kumaha. Lamun urang maksakeun teu sadar itu dari Allah. Aduh kumaha ieu carana hayang cabul kumaha. Gitu jadi hate anu tagiwur. Tapi kalau datang ini dari Allah, tatkala saya berangkat Allah mengirimkan ini rambu-rambu bahwa saya jangan berangkat. Kembali kepadanya.
sakit pun dirasakan nikmat. Jadi ila rabbika farghab. Nah, di dalam kita meniti karir capek-capek, berinovasi, berkreasi, kita harus tetap menyandarkan kekuatan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan kekuatan kita, karena kalau mengandalkan kekuatan kita nanti pusing-pusing kita. Kumaha ya teh aing teh optimal tapi teu hasil wae, lieur pek we lieur sorangan kitu mah. Tapi sadar kita dalam posisi apapun Allah yang mengatur, dan itulah yang terbaik. Husnudzon billah itu wajib. Tatkala kita ingin ke sini ternyata aduh tidak, oh Allah ya teh kuningaun kadinya teh goreng gitu kan. Inilah terbaik. Allah itu maha tahu, kita itu tidak tahu apa-apa. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Barangkali kamu membenci sesuatu padahal itu baik hakikatnya buat kamu. Barangkali kamu menginginkan sesuatu padahal itu buruk. Jadi ada keterbatasan pengetahuan. Menginginkan sesuatu yang padahal buruk, membenci sesuatu padahal baik. Wallahu ya'lam, Allah tahu, wa antum la ta'lamun, kamu tidak tahu. Makanya nikmati hidup di mana kita diposisikan Allah di sana, dan kita niatkan posisi apapun yang kita lakukan, kita tempati, kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kamu. Banyak alumni suka hidang, wah hebat-hebat, aya anu tukang ojek, aya anu tukang parkir, hebat sausinya, aya guru TK, aya guru SD, aya guru MI, aya guru SMP, aya terus lebih ke perguruan tinggi. Itu ayah, tapi semua harus menikmati. Apapun kamu diposisikan jadi tukang parkir, nikmati, senyum sehari-hari lah gitu kan. Kamu diposisikan jadi tukang apapun, ada tamatan aliyah jadi tukang parkir, nggak apa-apa lah. Nah, daripada maling, daripada jadi koruptor. Itu koruptor itu, korupsi itu kejahatan yang nomor satu menurut Bapak. Karena pertama, para koruptor itu tidak sangat membutuhkan orang-orang kaya, itu hanya keserakahan. Selanjutnya menyengsarakan orang lain, kan itu jahat sekali. Jahat sekali. Rakyat ayeuna sagala ge ruksakna ku korupsi. Ulah jadi koruptornya. Ulah. Itu sumput salindung sasalimpetan ulahnya. Tapi itu mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya bagi Bapak dan bagi saudara-saudara. Adani wa iyyakum wa rahimakumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ucapkan selamat jalan. Semoga kamu selamanya ada di dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.